billahi minasyaitonir rajim. An Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Rabi'ah Malik al-Aslami berkata bahwa Nabi memberitahu kepadaku, Sal, mintalah apa yang engkau minta dariku wahai Rabi'ah, mudah-mudahan aku dapat memenuhinya. As'aluka murafaqata fil jannah. Ya Rasul, aku meminta supaya menemani engkau di dalam surga nanti di hari kemudian. Itu permintaanku ya Rasul. Au ghaira zalik, maka kata Rasul, apakah ada permintaan selain itu darimu yang akan aku penuhi? Huwa zakah, cukup itu saja ya Rasul, aku tidak minta yang lebih daripada itu. Faqal, maka Rasul bersabda, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, rawahu Muslim. Maka kata Nabi, kalau begitu engkau bantu aku untuk senantiasa dirimu memperbanyak sujud. Bantu aku dirimu memperbanyak salat-salat sunnah. Demikian. Maka pada subuh hari ini kita bahas mengenai salat sunnah yang paling tinggi sesudah salat wajib maktubah. Apa itu salat sunnah yang paling tinggi sesudah salat maktubah? Yaitu salatul rawatib. Ini sunnah muakkadah hukumnya. Salat rawatib ini salat yang mengikuti salat fardu. Itu salat rawatib. Paketnya salat rawatib ini ada paket 10 rakaat, ada paket 12 rakaat, ada juga paket 14 rakaat. Jadi tinggal kita pilih mau paket yang mana. Ulama jumhur sepakat bahwa di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan takwa, harus ada sesuatu yang luar biasa yang lebih kita buat dibandingkan di luar bulan Ramadan. Maka salah satunya kata jumhur ulama yaitu menambah ibadah-ibadah sunnah muakkadah di bulan suci Ramadan ini. Menambah ibadah-ibadah sunnah muakkadah yang hukumnya sangat-sangat diutamakan, dipentingkan oleh baginda Sayyidina Rasulullah. Salah satunya adalah salat rawatib. Sehingga kata Imam Syafi'i, kalau seandainya orang salat rawatib ini dia telaten, dia kontinu istiqamah, maka tidak perlu dibahas salat wajibnya. Jadi apabila seseorang ingin salat wajibnya itu bagus, salat rawatibnya jaga. Karena kalau salat rawatibnya sempurna, paket 10, paket 12 atau paket 14 pasti terjaga, salat wajibnya itu pasti terjaga. Dan ini Nabi tidak main-main, kecuali mungkin dalam keadaan musafir sangat pentingkan ini rawatib. Yang mana paket pertama diriwayatkan oleh Ibnu Umar, muttafaqun alaih Bukhari Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, hafiztu min Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrah rakaatan. Rasulullah sallallahu rakaatin. Rasulullah sallallahu mewasiatku, memberikan aku oleh-oleh, memberikan aku sesuatu yang harus aku jaga, aku pelihara. Pesannya Nabi yaitu jaga 10 rakaat, kata Nabi. Yang mana itu 10 rakaat? Rakaateni qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur.
wa rakataini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya 4. Wa rakataini ba'dal maghrib, sesudah maghrib 2, 6. Wa rakataini ba'dal isya, sesudah isya 2, 8. Kemudian wa rakataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi genap 10 rakaat. Itu yang harus dijaga dengan baik. Kemudian mana dasarnya paket 12? Itu diriwayatkan oleh Ummu Habibah, istrinya Nabi. Ummu Habibah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla 12 raka'atan fi yawmihi wa lailatihi buniya lahu bihinna baitu fil jannah, rawahu Muslim. Kata Ummu Habibah, Rasulullah memberikan wasiat kepadaku, memesan kepadaku untuk menjaga 12 rakaat siang dan malam. 12 rakaat dijaga. Maka ganjarannya adalah Allah akan buatkan satu istana di surga. Jadi tiap hari kita bisa ada rumah, ada istana. Bagaimana caranya? 12 rakaat, 10 rakaat, 14 rakaat, dapat istana. Kita kan semua sudah insya Allah, semua kita ini yang ada di tempat ini calon surga. Berarti kita punya sudah kintal di surga. Maka kintal itu harus diisi, dibuat bangunan-bangunan yang banyak, yang indah. Maka setiap hari apabila kita jaga salat rawatib 12 rakaat, sudah punya rumah kita. Sebesok lagi punya rumah, seterusnya demikian. Karena ingat, lokasi yang kita miliki, penduduk surga yang paling rendah, luas surganya seluas bumi dan langit. Subhanallah. Itu untuk satu orang. Jadi tidak bisa dibayangkan berapa miliar hektar yang ada di hasanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana itu paket 12, kata Ummu Habibah, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Yang lainnya sama. Itu saja yang bedanya. Sebelum zuhur 4 rakaat, maka dia menjadi paket yang 12. Kemudian yang terakhir, yang mana paket 14 rakaat, ini juga diriwayatkan, yang paket 14 rakaat ketambahannya wa ba'da zuhri arba'an. Jadi sebelum zuhur, sesudah zuhur 4 rakaat. Jadi totalnya 14 rakaat. Jadi kita ringkas bagaimana keutamaan secara keseluruhan. Paketnya ini secara keseluruhan dapat bangunan istana di surga setiap hari. Itu secara keseluruhan kita laksanakan secara kolektif. Maka tiap-tiap salat rawatib ini juga punya keutamaan. Tiap-tiap salat rawatib. Misalnya dalam hadis sahih sebelum subuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi ada ketambahan lagi. 1 rakaat sebelum subuh, kata Nabi, lebih aku suka daripada semua harta benda yang ada di dunia ini. Berarti termasuk di dalamnya anak, istri, kendaraan, rumah, harta. Begitu juga zuhur. Kata Rasul, siapa yang senantiasa melaksanakan salat zuhur, haramallahu ta'ala 'alan nar, maka Allah haramkan baginya api neraka. Karena zuhur itu luar biasa panasnya, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau mampu 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudahnya, atau 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sebelumnya, itu sudah luar biasa. Jadi paketnya zuhur ini bisa 3 cara: 2-2, 4-2, 2-4, atau 4-4. Itu paketnya zuhur, silahkan. Kemudian kalau ada pertanyaan, kita semalam salat tarawih. Biasanya sebelum habis salat isya ada salat sunat rawatib 2 rakaat sesudah isya, baru kita sambung dengan tarawih. Jadi saya ambil contoh ini, nilai keutamaannya.
mana yang tinggi? Salat sesudah Isya 2 rakaat atau tarawih kita 8 rakaat, 20 rakaat atau 36 rakaat? Mana yang tinggi pahalanya? Macam secara hukum salat Isya sesudah salat Isya 2 rakaat itu lebih tinggi pahalanya daripada tarawih. Bukan berarti tarawih kita tidak utamakan. Hukumnya sama, sunnah muakkadah. Tetapi tarawih hanya ada di bulan Ramadan, sedangkan rawatib ini setiap saat, setiap hari bersama dengan salat fardu. Makanya di semua kitab-kitab, termasuk yang kita ada ini malam, kitab pertama kali bab salat sunnah langsung salat rawatib. Semua kitab demikian. Bahkan salat tahajud di bawah, salat duha lebih di bawah lagi. Jadi salat yang nilainya besar sesudah salat maktubah adalah salat rawatib. Kenapa tidak salat tahajud? Salat tahajud sebelum turun salat 5 waktu, salat tahajudlah sebagai salatnya Nabi ketika itu. Tetapi sesudah salat 5 waktu turun, salat tahajud menjadi salat nafil biasa. Kenapa tidak? Karena tidak semua orang bisa buat. Dia butuh bangun tengah malam, ada plus beda. Tapi salat rawatib ini mengikuti salat fardu, jadi nilainya lebih tinggi. Jadi bayangkan kalau kita datang salat Isya di masjid, setelah salat Isya kita tidak salat 2 rakaat, hanya tunggu tarawih, sebenarnya salat rawatibnya lebih besar keutamaannya daripada tarawih yang kita laksanakan. Jadi dalam hukum agama tidak harus rakaatnya banyak, tetapi mana-mana yang sudah ditetapkan oleh hukum dan oleh Rasulullah, maka itulah ketentuannya. Jadi tidak harus jumlah rakaatnya banyak. Misalnya salat 5 waktu, dari semua salat 5 waktu yang paling tinggi keutamaannya salat subuh, padahal jumlah rakaatnya sedikit. Harusnya Isya, karena Isya jumlah rakaatnya banyak atau subuh, tapi yang lebih tinggi subuh. Kenapa? Buktikan faktanya, berapa banyak orang yang melaksanakan subuh dibandingkan salat-salat lain. Begitulah kira-kira dalam pandangan hukum. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan kita bisa pentingkan ini salat rawatib. Orang yang menjaga salat rawatib, salat wajibnya tidak dibahas, pasti sempurna. Saking pentingnya salat rawatib, Nabi kalau tertinggal salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, maka Nabi bolehkan setelah salat subuh sebelum berbicara kita bisa qada. Begitu juga zuhur. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi pernah salat sesudah asar, padahal itu waktu diharamkan. Kemudian Aisyah tanya, kenapa engkau salat di waktu diharamkan? Ya Aisyah, saya salat mengqada sesudah zuhur, karena tadi sesudah zuhur ada urusan masyarakat, ada urusan umat, lama baru terselesaikan, sehingga salat zuhur sesudah zuhur saya tertunda. Nanti habis asar ini saya qada. Jadi sesudah subuh dengan sesudah asar boleh kita salat sunat, tetapi salat qada rawatib boleh, tapi salat qada rawatib. Saking pentingnya ini rawatib. Kemudian bagaimana tentang salat-salat rawatib yang mengiringi yang lain? Misalnya ba'da sebelum maghrib 2 rakaat. Maka kata Rasulullah sallu qabla maghrib dalam hadis Sahih Bukhari, sallu qabla maghrib summa gal bisa 5 saat, sampai 3 kali Nabi sampaikan 5 saat. Siapa yang mau? Bagaimana sebelum asar? Maka Nabi juga sampaikan, rahimallahu amran, Allah merahmati seorang hamba yang salat 2 rakaat sebelum asar. Boleh. Bagaimana juga salat Isya? Boleh. Tetapi sepakat jumhur ulama 4 mazhab bahwa sebelum maghrib, sebelum Isya dan sebelum asar masuk dalam salat mutlak. Itu kesepakatan ahli fikih. Jadi sebelum asar, sebelum Isya dengan sebelum maghrib itu masuk dalam salat mutlak.
Karena yang diajarkan rawatib sama Nabi yaitu paket 10, paket 12, dan paket 14 rakaat. Nah, jadi mana yang mau diutamakan, sebelum maghrib atau sesudah maghrib? Ya sesudah maghrib. Nah, jadi kalau ada masjid mau buat sesudah maghrib 5 bisa boleh, yang penting ada kesepakatan. Tapi kebiasaan Nabi diceritakan oleh para sahabat, Nabi biasa lebih banyak setelah azan Isya langsung kamar, lebih banyak. Walaupun ada juga sampai tertunda lama, sampai sahabat mengantuk, karena ada urusan-urusan belum diselesaikan. Begitu juga habis asar, Nabi itu langsung kamar lebih banyak. Artinya di situ ada celah, bisa. Jadi boleh langsung kamar, boleh kasih celah orang salat di masjid, silahkan. Begitu juga, jadi habis maghrib juga demikian. Kadang Bilal langsung kamar, kata Aisyah, saya mendengar biasa langsung kamar. Biasa juga ada celah. Jadi ini barang istilahnya bisa lunak, ya tidak, biar tidak dipatenkan tidak apa-apa. Jadi kadang kita bisa siapkan waktu, kadang juga kita bisa langsung kamar. Kalau memang tidak ada yang salat sunat, tidak banyak urusan, boleh langsung kamar, tidak apa-apa. Boleh juga siapkan waktu juga boleh. Karena sekarang ini sebenarnya bukan siapkan waktu untuk salat rawatib, hanya menunggu orang yang, karena kebiasaan kita kan habis azan baru datang ke masjid. Jadi demikian yang bisa kita bacakan hadis pada subuh hari ini. Kita buka supaya waktu kita